Baik, perkenalkan, nama saya Misha Boy Mau dengan NIM 1803030042, kelas A, semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kali ini saya akan membahas buku ke-8 dari mata kuliah Sosiologi Politik. Apakah Anda mempercayai media berita? Sejak 1987, surat kabar harian Prancis La Croix telah menanyakan pertanyaan itu setiap tahun melalui survei yang dilakukan oleh Kantar. Dan setiap tahun hasilnya serupa meski berbeda-beda sedikit. Kurang dari separuh orang yang disurvei menganggap bahwa hal-hal sebenarnya terjadi atau hampir terjadi seperti diberitakan media. Kesalahannya terletak dengan media itu sendiri. Karena sebagian besar responden percaya akan hal itu, wartawan tunduk pada tekanan dari orang kaya dan berkuasa. Karena itu, tidak mengherankan menekankan banyak media baru untuk melawan kepercayaan ini. Menekankan selain baris editorial unik, mereka berkomitmen untuk etika jurnalistik, keputusan mereka untuk mengandalkan langganan daripada iklan, dan hubungan yang lebih dekat dengan bacaannya. Konteks ini menunjukkan bahwa meskipun masalahnya telah ada pada kami selama lebih dari 1 abad, pertanyaan tentang kemerdekaan media masih menjadi perhatian hari ini. Gejolak terkini dalam ekosistem informasi secara khusus ditandai oleh gelombang baru konsentrasi ekonomi dan kekuatan yang tak terhindarkan dari platform digital besar dan algoritma. Mereka memiliki tidak untuk memperbaiki situasi ekonomi, kebanyakan media maupun pekerjaan kondisi wartawan atau perspektif publik terhadap informasi. Demikian diproduksi. Sebaliknya, karena kritik sering dibenarkan, yang memiliki telah diratakan di media dalam beberapa dekade terakhir oleh para peneliti ilmu sosial dan masyarakat sipil. Baru-baru ini diperparah dengan semakin ganas serangan dari warga yang marah, industrialisasi dan pejabat terpilih, bahkan ke tingkat pemerintah tertinggi. Namun demokrasi tidak bisa ada dengan keluar media gratis. Lalu bagaimana kita bisa menyelesaikan persamaan ini? Bagaimana beritanya media memandang masalah kemerdekaan di awal 21 abad? Ambisi buku ini adalah menyajikan penelitian terbaru tentang industri media. Bergantung pada peneliti berbahasa Prancis, semua konstruksi berasal ilmu informasi dan komunikasi dan telah dipublikasikan dimuat di jurnal atau karya kolektif terkenal, kecuali yang merupakan bab pekerjaan yang tidak diterbitkan untuk mendapatkan tesis habilitasi. Dengan demikian, mereka menanggung menyaksikan bidang penelitian dinamis yang selama 20 tahun terakhir atau jadi telah sangat memperbaharui studi media di dunia berbahasa Prancis. Tidak mungkin untuk menyatukan semua buku dalam satu buku bidang yang tercakup dalam penelitian ini, yang juga mencakup tanpa batas the social economy organisasi media atau strategi pemangku kepentingan, profesi praktik, sosial dan kewarganegaraan informasi, morfologi jurnalisme, profesi atau perubahan profesi kondisi kerja jurnalis, representasi media dari peristiwa dan identitas sosial atau perubahan di media konten dan bentuk terkait dengan gender, kelas dan isu ras, dan media sebagai arena debat publik atau konstruksi masalah publik, hubungan dengan sumber dan publik, peran demokratis media. Gambaran tentang ini, penelitian dapat ditemukan di Fleury dan Walter. Pemilihan tema kemerdekaan media merupakan suatu kebutuhan dan sekaligus sebuah kesempatan, sebuah kebutuhan vital bagi media, karena kentalnya ekonomi krisis yang mereka hadapi tidak dapat diselesaikan tanpa refleksi yang menyeluruh pentingnya kemerdekaan media dan kekuatan yang membahayakannya. Itu adalah kesempatan untuk penelitian karena kemerdekaan kurang dari sebuah konsep seperti hasil dari berbagai isu yang saling bersinggungan. Inilah mengapa buku ini pendekatannya dari 3 perspektif yang saling terkait dan saling melengkapi. Yang pertama, hubungan dengan pembaca media dan konteks politik. Di bagian pertama,
Dikhususkan untuk ekonomi media, Frank Rebillard dimulai dengan mengingat berbagai cara di mana media dibiayai Prancis. Mengingat pendapatan iklan yang menurun, frustasi dalam subsidi pemerintah, penurunan jumlah pembaca media cetak, dan ketidakpastian. Pembiayaan media online, bagaimana model bisnis yang berkelanjutan dapat dikembangkan. Di atas segalanya, bagaimana kita bisa memastikan kelangsungan hidup media saat memastikan bahwa asal dana tidak akan mempengaruhi pilihan editorial dan kualitas informasi. Crowdfunding seringkali tampak sebagai solusi yang jelas, dan sekarang telah menjadi hal biasa di Prancis. Namun, Loic Bellarmine, Emmanuel Merty, dan Nixon Simonanois menunjukkan hal itu. Meskipun demikian, berguna untuk meluncurkan atau menyimpan media yang mandiri secara finansial, industri yang kuat tampaknya disediakan untuk media khusus yang memandang seperti tidak dapat menyediakan semua pembiayaan. Meskipun konteksnya serupa dalam Quebec, analisis dari Anne Brenny, dan Michael Seneschal menunjukkan bahwa crowdfunding jarang digunakan di sana karena diintegrasikan ke dalam komunitas praktik yang telah lama didasarkan pada pencarian pembiayaan alternatif. Namun, mencapai profitabilitas finansial bukanlah tujuan itu sendiri. Informasi tentunya merupakan komoditas yang dapat diperjualbelikan di pasar yang sangat kompetitif. Tetapi pentingnya dalam permainan demokrasi membuat produk itu unik. Itu tidak bisa ada tanpa kepercayaan publik, siapapun yang itu yang ditunjukkan. Kepercayaan ini dapat dibangun dengan berbagai cara. Transnasionalisasi produk dan penyebaran informasi telah memimpin ke transformasi lanskap media Arab untuk kepentingan Teluk Negara dengan biaya Mesir. Hasilnya adalah geopolitik baru information. Dikombinasikan dengan praktik profesional baru dan profil jurnalis kekhususan dari 4 negara, kemudian dianalisis untuk Maroko. Abdel Fattah Ben-Khenna dan Dominiki Mekhiti telah menyelidiki cara di mana bidang kekuasaan telah mencoba sejak tahun 1990-an untuk mendominasi media saat menggunakan metode yang kurang represif secara terbuka dibandingkan sebelumnya, dan oleh karena itu kecil kemungkinannya untuk dikritik oleh organisasi internasional. Untuk Aljazair, Sherif Dries telah mengamati perubahan serupa di mana pemerintahan mereka mempraktikkan deregulasi sambil tetap menjadi tangan tak terlihat. Itu menjaga media tetap terkendali, terutama berkat kurangnya profesionalisme jurnalis. Enrique Claus dan Oliver Court menjelaskan caranya Tunisia setelah Arab Spring, dominasi politik media swasta melemah baik oleh transisi dari media cetak ke media digital dan oleh konteks ekonomi yang dialami sebagai krisis oleh para pelaku utamanya. Akhirnya, untuk Mesir, Bashir Menazis mengambil pendekatan sosio-historis untuk menelusuri munculnya tempat baru produksi informasi sejak tahun 1990-an. Masalah politik yang mempengaruhi sumber daya keuangan yang tersedia untuk dicetak dan media online di Prancis. Seperti di banyak negara, pers di Prancis begitu biasanya dilihat sebagai dibiayai melalui 2 saluran pelengkap NERS. Di satu sisi, publikasi dijual kepada pembaca, sementara di sisi lain, ruang iklan dijual kepada pengiklan. Pertumbuhan besar-besaran dalam akses internet tentunya telah menciptakan platform berita online itu yang menarik pengiklanan. Namun pada saat yang sama, belanja iklan termasuk media telah sangat menurun, sementara pengguna internet tetap sekutu enggan membayar untuk mengakses informasi. Akibatnya, crowdsourcing, platform yang mulai muncul pertama kali pada akhir tahun 2000-an di Amerika Serikat dan kemudian di Eropa, sering dianggap sebagai sumber pembiayaan alternatif. Dengan bantuan crowdsourcing,
file media mungkin bisa mengatasi krisis penandaannya. Pendekatan seperti itu dalam teks yang berfokus pada crowdfunding di industri budaya dan media. Dalam bab ini mungkin tampak agak tergensial, sementara fokus di sini lebih sempit melihat industri media saja, dan lebih khusus lagi produksi berita dalam pers tertulis dan online juga menganggap crowdfunding sebagai satu kesatuan dari berbagai metode pembiayaan pers. Baik, sekian.